panjang atau long term liabilities, atau sering disebut utang jangka panjang, merupakan utang yang memiliki jangka waktu yang cukup lama untuk pembayaran atau pelunasannya. Umumnya utang jangka panjang ini memiliki jangka waktu jatuh tempo itu lebih dari 1 tahun atau satu siklus normal operasi perusahaan. Jadi kata kuncinya itu lebih dari 1 tahun ya. Jadi kalau kurang dari 1 tahun maka kewajibannya itu jangka pendek. Berikut kita melihat contoh dari liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada utang obligasi, kemudian utang wesel, utang mortgage, kemudian kewajiban pensiun, kemudian kewajiban sewa. Perusahaan sesuai dengan peraturan biasanya memerlukan persetujuan dan batasan direksi dan pemegang saham sebelum obligasi atau wesel diterbitkan. Hal yang sama berlaku untuk jenis utang jangka panjang lainnya. Umumnya memiliki berbagai perjanjian dan batasan yang melindungi kreditor dan peminjam. Indentur atau perjanjian biasanya mencakup jumlah yang disetujui untuk diterbitkan, kemudian suku bunga, tanggal jatuh tempo, call provisions, properti yang dijaminkan, persyaratan dana pelunasan obligasi, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk pada penerbitan obligasi. Obligasi itu sendiri yaitu surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan sebagai peminjam dengan investor sebagai pemberi dana. Nah, obligasi timbul dari kontrak. Kontrak yang dimaksud ini kontrak antara perusahaan yang menerbitkan obligasi dengan si investor yang dikenal sebagai indentur obligasi atau bond indentur. Suatu obligasi merupakan janji untuk membayar yang pertama sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, plus kemudian bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah pada jatuh tempo atau nilai nominal. Kemudian yang kedua, pembayaran bunga biasanya dilakukan semiannually atau tiap setengah tahun. Nah, tujuan utama dari obligasi yaitu meminjam dalam jangka panjang bila jumlah dana yang dibutuhkan dinilai terlalu besar untuk diberikan oleh satu pemberi pinjaman. Next. Nah, kita harus mengetahui apa-apa saja dari karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal atau nilai pari atau nilai prinsipal atau yang disebut dengan face value. Nah, ini adalah pokok obligasi yang dibayarkan ketika jatuh tempo. Kemudian yang kedua ada tenor. Tenor itu merupakan jangka waktu obligasi atau umur dari obligasi. Biasanya yang namanya obligasi tenornya itu lebih dari setahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bunga dan kupon atau nominal rate. Dalam obligasi kita akan mengenal dua jenis bunga. Yang pertama itu disebut kupon. Kupon ini yang akan diterima investor atau nilainya adalah presentasi dari nilai nominal yang tercetak dalam kontrak. Misalnya ya, jika ada obligasi yang nominalnya itu 100 miliar, kemudian ada kuponnya 10%, maka setiap tahunnya itu perusahaan akan membayar sebesar 100 juta. 100 juta itu dapatkan dari 10% dikalikan dengan 1 miliar. Ini yang kupon yang akan dibayarkan setiap tahunnya. Kemudian ada yang namanya bunga pasar atau market rate atau effective yield atau bunga yang sesungguhnya diterima oleh si investor. Jadi kalau kupon tidak bisa berubah karena kupon sudah berkaitan dengan kontrak. Tapi kalau yang namanya bunga pasar ini tergantung pada situasi pasar. Jadi bunga bisa naik atau bisa turun. Kemudian yang keempat ada kovenant atau janji atau hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan perusahaan yang menerbitkan obligasi. Misalnya perusahaan tidak boleh menjual saham tanpa persetujuan dari investor atau tidak boleh menerbitkan saham sampai ada izin dari investor. Kita lanjut pada jenis-jenis obligasi. Nah, jenis obligasi yang pertama yaitu ada secured bond atau obligasi dengan jaminan, kemudian ada debenture bond atau yang tanpa jaminan. Jadi fungsi jaminan ini
Ketika tidak bisa membayar, maka jaminan ini bisa dicairkan dan dibayarkan kepada investor. Yang kedua ada term, serial, dan callable bond. Ya, term ini sendiri yaitu obligasi yang pokoknya dibayar ketika jatuh tempo. Jadi dalam obligasi ini pokok ada yang bisa dicicil dan dibayar ketika jatuh tempo. Nah, serial ini adalah obligasi yang pokoknya dicicil. Kemudian yang callable ini obligasi yang bisa dilunasi sebelum jatuh tempo. Misalnya jangka waktunya itu 5 tahun, tapi perusahaan sudah bisa membayar dalam jangka waktu 3 tahun. Itu yang disebut dengan callable. Kemudian ada yang namanya convertible bonds atau obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham. Jadi ketika obligasi ini dilunasi bukan dengan uang melainkan dikonversi menjadi saham. Kemudian zero coupon bond atau deep discount bond, ini obligasi yang tidak membayar kupon. Kemudian ada registered bond dan bear or coupon bond. Ini obligasi yang diterbitkan atas nama pemiliknya itu disebut registered bond, dan ini memerlukan persyaratan sertifikat dan penerbitan sertifikat baru untuk penjualannya. Kemudian kalau yang bear or coupon bond ini obligasi tidak diatas atas nama pemilik dan dapat dipindah tangankan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian utang obligasi ya. Kita akan melihat bagaimana cara menghitung obligasi. Jadi simpelnya itu jadi simpelnya itu kita dapat menghitung obligasi menggunakan time value of money atau menggunakan present value nilai sekarang dari kupon dan present value dari pokok. Next. Ya, jadi ini yang tadi Natalisha. Ya, jadi misalnya ini kita melihat ada pokok ada obligasi yang berjangka waktu 5 tahun. Kemudian ada pokoknya dan setiap tahunnya itu ada kupon yang akan dibayarkan. Misalnya sini pokoknya 100 juta, ya pokoknya 100 juta, kemudian kuponnya itu 8%. Misalnya kuponnya itu 8%. Jadi pokoknya kuponnya 8% tahun itu investor akan mendapatkan uang sebesar 8 juta. 8 juta itu didapatkan dari misalnya 8% dikalikan dengan 100 juta. Misalnya sini pokoknya 100 juta. Jadi perusahaan itu akan investor akan mendapatkan uang sebesar 8 juta untuk kupon setiap tahunnya. Nah, yang menarik kalau kita perhatikan pokoknya 100 juta dan kuponnya misalnya 8%. Artinya nanti investor akan mendapatkan uang misalnya juta ya. Jika kita perhatikan setiap tahun samanya, jadi kita bisa gunakan yang namanya present value annuitas. Jadi di sebelah sini ada untuk menghitung nilai pokoknya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contoh soal yang ada di buku. Ini obligasi yang diterbitkan pada nilai pari. Diasumsikan bahwa Santos Company menerbitkan obligasi $100.000 pada tanggal 1 Januari 2011 yang berjangka waktu 5 tahun dengan bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat diterbitkan, suku bunga dari obligasi tersebut adalah 9%. Nah, yang kita perhatikan sini kupon sama suku bunga pasarnya itu sama. Ya, kita bisa lihat ada pokoknya itu 100.000, kemudian ini obligasinya selama 5 tahun. Jadi investor mendapatkan 9.000 untuk kuponnya tiap tahunnya. Kenapa 9.000? Dari 9% dikalikan dengan 100.000 dikalikan dengan pokoknya.
Arus kas pokok dan bunga aktual didiskontokan pada tingkat 9% selama 5 periode. Nah, sekarang kita melihat perhitungannya untuk nilai sekarang dari pokok. 100.000 dikalikan dengan 0,64993. Nah, 0,64993 ini kita bisa lihat pada tabel 6 mendatar 2. Coba next, Natalisha. Ya, ini ada tabelnya. Kita bisa lihat 9% pada tahun kelima, yaitu ada 0,64993 yang tadi. Ya, ketika kita kalikan maka didapatkanlah $64.993. Itu untuk present value dari pokok. Kemudian kalau present value dari pembayaran bunga, dia ada 9.000 itu dari kuponnya tadi dikalikan dengan 3,88965. Kita melihatnya dari tabel 6 mendatar 4. Itu pada 9% tahun kelima. Yang tadi. Ya, jadi dikalikan maka hasilnya $35.007. Jadi nilai sekarangnya itu obligasinya adalah 100.000. Nah, kita perhatikan obligasinya itu sama dengan harga pokoknya. Kenapa? Seperti yang dijelaskan pada video Ibu, itu karena nilai pasarnya sama, kuponnya itu sama. Kalau sama dia akan dinilai nominalkan, kalau misalnya kurang dia akan premi, dan kalau misalnya dia lebih besar daripada kuponnya maka dia akan didiskon. Dengan membayar 100.000 nilai pari pada tanggal penerbitan, investor merealisasikan bunga efektif atau yield sebesar 9% selama periode obligasi 5 tahun. Santos membuat jurnal itu 1 Januari 2011, kas di debit sebesar 100.000 dan utang obligasi di kredit sebesar 100.000. Nah, kemudian Santos mencatat beban bunga yang masih harus dibayar atau diakrus sebesar 9.000 pada tanggal 31 Desember akhir tahun sebagai berikut. Nah, 31 Desember beban bunga di debit sebesar 9.000 dan utang bunga obligasi di kredit sebesar 9.000. Kemudian mencatat pembayaran pada tahun pertama 1 Januari 2012, utang obligasi debit 9.000 dan kas di kredit sebesar 9.000. Nah, sekarang kita melihat obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Selisih antara nilai nominal dan present value obligasi menentukan harga aktual yang dibayarkan pembeli untuk obligasi. Nah, selisih tersebut didiskonto atau premi jika yang pertama, obligasi dijual kurang dari nilai nominal. Kemudian obligasi tersebut dijual pada diskonto atau didiskon. Kemudian obligasi dijual lebih besar dari nilai nominal atau obligasi tersebut dijual pada premi. Nah, saya mengambil contoh yang di buku. Diasumsikan bahwa Santos menerbitkan obligasi sebesar 100.000 yaitu tempo dalam 5 tahun dengan suku bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat penerbitan, suku bunga pasar yang di obligasi tersebut adalah 11%. Diagram waktu pada ilustrasi sebagai berikut. Sama seperti tadi, pokoknya 100.000. Namun yang di sini menjadi perbedaan adalah nilai bunga pasarnya. Nah, bunga pasarnya di sini lebih besar daripada si kuponnya. Kuponnya 9% dan si bunga pasarnya itu 11%. Arus kas pokok dan bunga aktual didiskontokan pada tingkat 11% selama 5 periode. Nah, kita lihat perhitungannya. Untuk nilai sekarang dari pokok 100.000 sama seperti tadi, pokoknya dikalikan dengan 0,59345. Kita lihat pada tabel 6 mendatar 2. Ya,
di sini untuk yang tadi Natalisha, ya, yang di sini kita lihat yang pada 11% jangka waktu 5 tahun. 0,59345. Jadi didapatkan 59.345 dolar. Untuk yang pembayaran bunganya 9.000 dikalikan dengan 3,69590 itu didapatkan dari tabel 6 mendatar 4 ya 11% dalam jangka waktu 5 tahun. Ketika dikalikan maka didapatkan 33.263,10 dolar. Jadi nilai obligasinya itu 92.608,10 dolar. Kita bisa lihat di sini nilai obligasinya lebih kecil dibandingkan dengan si pokoknya tadi. Kenapa? Karena kuponnya itu lebih kecil daripada daripada bunga pasarnya. Next. Sekarang metode bunga efektif. Dengan metode bunga efektif, perusahaan dapat yang pertama menghitung beban bunga obligasi terlebih dahulu dengan mengalihkan nilai tercatat atau nilai buku dari obligasi pada awal periode dengan suku bunga efektif. Jadi nilai tercatat obligasi pada awal periode dikalikan dengan suku bunga efektif. Kemudian menentukan amortisasi, diskonto atau premi obligasi berikutnya dengan membandingkan beban bunga obligasi dengan bunga cash yang dibayarkan. Jadi bunga obligasi dibayar itu nilai nominal obligasi dikalikan dengan suku bunga yang dinyatakan sama dengan jumlah amortisasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Yuyun. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan pada diskonto. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto berarti bahwa perusahaan meminjam lebih kecil dari nilai nominal atau nilai jatuh tempo dari obligasi tersebut. Secara konseptual, diskonto utang obligasi merupakan perkiraan penilaian kewajiban atau pengurangan dari jumlah nominal atau jatuh tempo. Jadi, obligasi yang diterbitkan pada diskonto adalah obligasi yang nilai tunainya di bawah nilai nominal atau tingkat bunga pasarnya lebih besar daripada tingkat bunga nominal. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat contoh, yaitu Evermaster Corporation menerbitkan obligasi senilai 100.000 dolar dengan kupon bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Bunga dibayarkan selama 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Oleh karena investor mensyaratkan suku bunga efektif 10%, maka investor hanya membayar sejumlah 92.278 dolar untuk mendapatkan obligasi senilai 100.000 dolar tersebut dan akan menghasilkan diskonto sebesar 7.722 dolar. Dan untuk menghitung diskonto tersebut telah disediakan tabel untuk perhitungannya, di mana nilai jatuh tempo dari utang obligasi adalah 100.000 dolar. Kemudian nilai sekarang dari 100.000 dolar yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 10% dan dibayarkan 2 kali dalam setahun, yaitu 100.000 dolar dikali dengan 0,61391, sehingga hasilnya 61.391 dolar. 0,61391 dapat dilihat pada tabel 6 mendatar 2. Tetapi jika tidak ada tabel, kita masih bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus present value, di mana 1 per 1 ditambah I, yaitu bunga,
pangkat N, yaitu jangka waktunya atau periodenya, di mana bunganya dibagi dengan 2 karena pembayarannya dilakukan 2 kali dalam setahun, dan jangka waktunya dikali dengan 2. Dan selanjutnya yaitu nilai sekarang dari $4.000 bunga dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun sebesar 10% per tahun, di mana 4.000 tersebut dikali dengan 7,72173, sehingga hasilnya 30.887. Kemudian 7,72173 dapat dilihat pada tabel 6 mendatar 4, di mana suku bunganya dibagi 2 dan periodenya dikali dengan 2, sehingga jumlahnya menjadi $92.278 yang menjadi pengurangan terhadap nilai jatuh temponya senilai $100.000 dan diskonto yang diperoleh sebesar $7.722. Selanjutnya. Ya, ini adalah tabel untuk amortisasi diskon obligasi, di mana kas yang dibayarkan setiap tahunnya itu sama, yaitu 4.000, diperoleh dari nilai obligasi jatuh tempo senilai $100.000 dikali dengan bunga nominal yaitu 0,08 atau 10% dikali 6/12 atau 1/2, sehingga hasilnya 4.000. Kemudian untuk menghitung beban bunga digunakan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 senilai $92.278 dikali dengan bunga pasarnya senilai 10% atau 0,10 dikali dengan 6/12. Dan untuk menghitung diskonto amortisasi, kita dapat mengurangkan beban bunga dikurangkan dengan kas yang dibayarkan. Dan jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 itu jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 Juli 2011 diperoleh dari jumlah tercatat obligasi 1 Januari 2011 ditambah dengan diskon amortisasi 1 Juli 2011. Untuk penghitungan beban bunga serta diskon amortisasi dan jumlah tercatat obligasi berikutnya, kita bisa menggunakan penghitungan yang sama, sehingga sampai bunganya ini habis diamortisasi selama 10 kali pembayaran atau 5 tahun dengan 2 kali pembayaran setiap tahun. Maka Evermaster dapat mencatat penerbitan obligasi pada diskonto tanggal 1 Januari 2011, yaitu kas pada utang obligasi senilai $92.278, dan untuk mencatat pembayaran bunga yang pertama pada tanggal 1 Juli 2011, yaitu beban bunga obligasi pada utang obligasi dan kas, di mana beban bunga obligasi senilai $4.614 pada utang obligasi senilai $614 dan kas $4.000. Sementara untuk mencatat beban bunga yang diakur pada tanggal 31 Desember 2011, yaitu pada akhir tahun, beban bunga obligasi senilai $4.645 pada utang bunga obligasi senilai $645 dan utang obligasi $4.000. Yang selanjutnya yaitu obligasi yang diterbitkan pada premi. Obligasi yang diterbitkan pada premi adalah obligasi yang diterbitkan di mana nilai tunainya di atas nilai nominal dan tingkat bunga pasarnya lebih kecil daripada bunga nominal. Semisal diasumsikan bahwa untuk penerbitan obligasi di atas, yaitu obligasi Evermaster, investor bersedia menerima suku bunga efektif sebesar 6%, yaitu di bawah suku nominal. Dalam hal ini, investor akan membayar sebesar $108.530 atau premi sebesar $8.530, dan perhitungannya selanjutnya seperti berikut, di mana perhitungannya sama dengan perhitungan obligasi yang terbitkan pada diskonto. Bedanya di sini adalah bunganya itu berada di bawah nilai nominal.
di mana nilai jatuh tempo utang obligasi masih sama $100.000. Kemudian nilai sekarang dari $100.000 yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 6% dan dibayarkan setengah tahunan, yaitu $100.000 dikali 0,74409 yang menghasilkan $74.409. 0,74409 dapat dilihat pada tabel 6 mendatar 7 atau dapat dihitung menggunakan rumus present value of single sum untuk menghitung pokok. Kemudian nilai sekarang dari $4.000 yaitu bunga yang dibayarkan setengah tahunan selama 5 tahun pada tingkat bunga 6% adalah $34.121. Ini diperoleh dari nilai sekarangnya yaitu $4.000 dikali dengan 8,53020. 8,53020 dapat dilihat pada tabel 6 mendatar 4. Sehingga jumlah dari nilai sekarang dari 100.000 dan nilai sekarang dari 4.000 itu adalah $108.530. Jadi obligasi yang diterima oleh perusahaan yaitu $8.530. Dan untuk tabel amortisasinya adalah sebagai berikut, di mana kas yang dibayarkan masih sama yaitu 4.000 setiap periode pembayaran bunga, dan beban bunga itu diperoleh dari jumlah tercatat obligasi tanggal 1 Januari 2011 dikali dengan suku bunga pasarnya yaitu 0,06 dikali 6/12. Dan untuk premi diamortisasinya itu diperoleh dari kas yang dibayarkan senilai 4.000 dikurangkan dengan beban bunga $3.256. Jumlah tercatat obligasi senilai $107.786 itu diperoleh dari jumlah tercatat obligasi pada 1 Januari 2011 dikurangkan dengan premi diamortisasi pada tanggal 1 Juli 2011. Untuk penghitungan beban bunga serta premi dan jumlah tercatat obligasi dapat dilakukan hal yang sama dengan menggunakan cara yang telah tertera di bawah. Selanjutnya, setelah itu Evermaster akan mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut, di mana kas pada utang obligasi senilai $108.530. Dan untuk mencatat pembayaran bunga pertama pada tanggal 1 Juli 2011 dan amortisasi premi pada di mana beban bunga obligasi senilai $3.256 dan utang obligasi $744 pada kas senilai $4.000. Bunga yang masih harus dibayar. Bunga yang masih harus dibayar atau yang biasa disebut dengan bunga akrual mengacu pada jumlah bunga yang telah dikeluarkan pada tanggal tertentu atau pada pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya tetapi belum dibayarkan. Bunga akrual biasanya dihitung pada hari terakhir periode akuntansi. Semisal Evermaster menyiapkan laporan keuangan pada akhir Februari 2011. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan tingkat premi yang sama dengan jumlah bulan untuk mendapatkan beban bunga yang tepat. Seperti berikut, di mana bunga akrual senilai $4.000 dikali dengan 2/6. 2/6 diperoleh dari 2 bulan, di mana laporan keuangan yang disediakan Evermaster yaitu telah berlalu akhir Februari, jadi sudah termasuk Januari dengan Februari, sehingga 2/6 menghasilkan $1.333,33. Kemudian premi diamortisasi senilai $744 dikali dengan 2/6, hasilnya 248, dan menjadi pengurangan terhadap bunga akrual $1.333,33, sehingga saham bunga pada Januari dan Februari senilai $1.085,33. Dan untuk mencatat jurnalnya, Evermaster mencatatnya sebagai berikut,
yaitu beban bunga obligasi 1085,33, pada utang obligasi 248, dan utang bunga obligasi 1.333,33 dolar. Jika perusahaan menyusun laporan keuangan 6 bulan kemudian, maka prosedurnya tetap sama. Artinya premi yang diamortisasi akan menjadi sebagai berikut. Premi diamortisasi yaitu Maret sampai Juni, di mana $744 dikali 4/6. 4 ini diperoleh dari bulan Maret, April, Mei, Juni, selama 4 bulan. Jadi 4/6. Sehingga hasilnya $496. Dan untuk premi diamortisasi Juli sampai Agustus, yaitu $766, 2/6, 2 diperoleh dari Juli sampai Agustus, yaitu 2 bulan, sehingga 255,33. Sehingga premi diamortisasi yang yaitu dari periode Maret sampai Agustus, yaitu selama 6 bulan, adalah $751,33. Selanjutnya yaitu obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Perusahaan biasanya melakukan pembayaran bunga obligasi setengah tahunan pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian obligasi. Ketika perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal selain dari tanggal pembayaran bunga, investor obligasinya biasanya akan membayar kepada penerbit obligasi sejumlah bunga yang timbul dari pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Investor obligasi pada dasarnya membayar terlebih dahulu bagian bunga yang bukan hak mereka kepada penerbit obligasi, karena mereka belum memegang obligasi selama periode tersebut. Kemudian pada tanggal pembayaran bunga setengah tahunan berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga selama 6 bulan penuh. Selanjutnya, ini adalah obligasi yang terbitkan pada nilai pari, di mana tadi sudah dibahas sama Nadia. Tapi di sini masih ada contoh, yaitu diasumsikan bahwa daripada Evermaster menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari 2011, di mana obligasi tersebut memang tertanggal 1 Januari 2011, tetapi yang mana jika Evermaster menerbitkan obligasi tersebut pada tanggal 1 Mei 2011 dengan nilai pari senilai $100.000. Evermaster akan mencatat penerbitan obligasi tersebut di antara tanggal bunga, yaitu jurnal pada tanggal 1 Mei 2011, yaitu kas pada utang obligasi senilai $100.000, ini untuk mencatat penerbitan obligasi pada nilai pari, dan kas pada beban bunga obligasi senilai $2.667 yang diperoleh dari $100.000 dikali dengan bunga nominal, yaitu 0,08 dikali 4/12. Ini untuk mencatat bunga yang masih harus dibayar, atau sebagai alternatif, utang bunga dapat juga dikreditkan sebagai penggantinya. Nah, oleh karena Evermaster menerbitkan obligasi di antara tanggal bunga, perusahaan mencatat penerbitan obligasi pada nilai pari $100.000 tersebut ditambah bunga yang masih harus dibayar, yaitu $2.667. Pada tanggal 1 Juli 2011, 2 bulan setelah tanggal pembelian, Evermaster akan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu pada tanggal 1 Juli 2011, bunga obligasi senilai kas $4.000 tersebut diperoleh dari $100.000 dikali dengan bunga nominal 0,08 dikali 1/2. Selanjutnya yaitu obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi. Obligasi yang diterbitkan pada diskonto atau premi adalah obligasi yang diterbitkan antara apakah didiskonkan atau premi. Contohnya, diterbitkan obligasi tertanggal 1 Januari 2011 pada tanggal 1 Mei 2011 sebesar nilai pari. Jika obligasi tersebut diterbitkan pada harga diskonto atau premi antara tanggal bunga, Evermaster tidak hanya harus memperhitungkan pembayaran bunga parsial, tetapi juga harus memperhitungkan jumlah amortisasi efektif untuk periode parsial tersebut. Oke, selanjutnya. Maaf, saya potong. Setelah ini ada apa lagi? Sudah cukup baik penjelasannya, terima kasih. Coba selanjutnya apa?
Oke. Ya, ini nanti tolong di-share PowerPoint-nya. Ya, ini semua sebenarnya kayak ini yang di layar sekarang, ini cara berhitungnya sampai dapat angka 0,68058 ya. Sebenarnya kan sudah kita pernah bahas ya di semester yang lalu. Makanya terima kasih kelompok yang menjelaskan. Tadi dijelaskan juga rumusnya seperti ini, kemudian diambil dari tabel yang mana, betul itu semua sudah ada di bab 6 ya, kalau tidak salah di tabel yang ada di bab 6. Jadi yang perlu kalian perhatikan ketika menghitung amortisasi maupun ketika menghitung present value atau nilai sekarang dari suatu obligasi ataupun wesel, nah itu adalah kalian perlu lihat periodenya, periode pembayaran bunganya, apakah dia 1 tahun 1 kali atau misalnya 2 kali. Tadi sudah cukup dijelaskan dengan baik oleh kelompok penyaji. Ya, jadi itu yang memang saya harapkan dipaparkan untuk hari ini. Selebihnya nanti ini PowerPoint-nya mohon di-share di grup supaya saya bisa upload di e-learning Anda. Jadi ini juga yang tadi penjelasannya ini standar. Tadi saya record, ini akan saya upload supaya menjadi bahan untuk teman-teman kalian juga dari kelas lain. Masih banyak setelah ini, mohon maaf saya agak keringat dingin. Kita sudahi saja. Nanti selebihnya saya ini ya, saya stop dulu.